Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjutkan i'rab. Ini ada kitab nih, Kak. Kitabnya itu bagus, I'rabul Mufassal li Kitabillahi Murattal. Ini tentang i'rab Quran, satu Quran semuanya, karya Bahzat Abdul Wahid Sholih. Kenapa saya memilih kitab ini? Karena kok belum dikasih itu ya? Baik, karena dua guru i'rab saya itu memakainya gitu ya. Baik, kita sudah sampai di suratul Al-Ghasyiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang pembahasannya kemarin ayat 1, 2 dan 3 ini sampai di di hari 4 September 2025. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ini adalah kasabiqatan. Nah, ini sebagai istifham ya. Tapi di sini kayaknya kemarin tuh dijadikan apa coba? Oh, ini sudah dibilang katanya. Uribat bi suratil buruji al ayatul karimatul sabiqatu sab'ata asharata. Baik, al-ghasyiyatu ini sebagai mubtada ya. Al-ghasyiyatu qiyamatu au an-naru, wakila hal itu sebagai lafduhu lafdon istifham. Ini berarti istifham. Lafad istifham. Baik. Kemudian wahwa bimakna qad, dia itu bermakna sungguh telah datang kepada engkau apa hadisul ghasyiyah gitu, qad ataka gitu ya kan. Baik, kemudian apa itu Pak? Wujuhui yauma idin khosi'ah. Wujuhui wajah-wajah yauma idin pada hari itu khosi'ah tertunduk. Pakci, istifham itu ada berapa teh? Istifham itu kalau huruf ada dua, ya hal dan a. Ya, dan masih banyak yang lain. Kalau di huruf istifham itu hanya ada dua. Tapi kalau yang lainnya namanya isim istifham. Gitu Pak Ci. Terima kasih Pak Ci sudah kasih mawar, barakallahu fikum, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Baik, lanjut ya. Wujuhu yauma idin khosi'ah. Pasti nggak live? Aku dulu ya. Wujuhun pada wajah-wajah yauma idin pada hari itu khosi'ah tertunduk kehinaan gitu ya. Ya, tu'rabu ini sudah diirobkan ternyata. Tu'rabu i'rabal ayatil karimati saniyati wa isrina min suratil qiyamah ay yauma'id ghasyiyah. Baru naik live, tengok di live Twitter deh. Ya, terima kasih. Ini sudah kemarin Pak C, cuman saya nyoba untuk membaca ulang lagi untuk mendapatkan faedahnya. Terima kasih. Ghasyiyah itu cerita yang dahsyat ya. Wa khosi'ah itu yang takut, khusyuk. Khobaru wujuhun, khobar dari wujuhun. Khosi'ah itu khobar dari wujuhun. Mubtadanya kan ini. Kemudian yauma idin ini adalah zorob ya. Kemudian yauma idin zorob ini mudhof ilaih kan. Pak Ci terima kasih yang sudah membagikan, barakallahu fikum. Kemudian
Ai ini berarti wujuhul yaumal kiamati dalilatan ya. Yauma ini dalilatun. Oke. Kemudian ayat yang ketiganya amilatun nasibatun. Jadi amilatun itu yang bekerja ya. Nasibatun itu kepayahan. Amilatun nasibatun sifatani dua sifat na'tani naat dua naat al li khosiatin bagi husu. Jadi ini amilatun nasibatun ini adalah sifat dari khosi'ah gitu. Baik. Terima kasih yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Terima kasih yang sudah tatap layar. Lanjut ya Kak. Oke, sekarang kita bahas yang amilatun nasibatun. Itu adalah dua sifat atau dua naat bagi khosi'ah. Marfu'atun, dia itu dirofakan bidomati dengan domah atau huma, keduanya adalah khobaroni. Oh iya, makanya kemarin tuh ada yang mengartikan ini tuh adalah khobar gitu, khobar. Ini khobar berarti ya ini khobar kedua, ini khobar ketiga gitu. Baik. Sanin wasalisun liwujuhi. Iya, jadi yang ke dari kan ini mubtada'nya ya, kemudian khosi'ah itu khobar pertama, ini khobar kedua, ini khobar yang ketiga gitu. Jadi dalam satu kalimat itu kadang kita mendapati ini ayatnya kok begini, maksudnya lengkap, katanya nyambung dengan ayat sebelumnya gitu loh Kak. Baik, paham ya? Berarti ini tuh wujuhun mubtada yang diropakan dengan domah, yauma dorob idin mudhof ilaih kan. Yauma Masya Allah Pak Ketum, sehat Pak Ketum. Terima kasih yang sudah kasih mawasnya. Berkah selalu Pak, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah umurnya, selamat dunia akhiratnya. Yauma zorob wa huwa mudhof idin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Khosiatun ini ada yang menyebutkan khobar dari mubtada. Maka ini kalau disebut yang amilatun nasibatun ini sebagai khobaroni, berarti yang pertama ini adalah khobar yang pertama, ini khobar yang kedua, ini khobar yang ketiga. Kak Sila, terima kasih. Barakallahu fikum. Sehat selalu Kak. Berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah umurnya, selamat dunia akhiratnya. Barakallahu fikum. Tasla naron hamia, ini yang sekarang ya, tanggal berapa sekarang? Tanggal 7/09/25. Baik. Tasla naron hamia, tasla fi'lun mudhari'un. Fi'il, Masya Allah. Pak Ketum punya koin banyak tah. Hatun nuhun, matur suwun sangat. Fi'lun mudhari'un, fi'il yang mudhari', marfu'un yang dirofakkan bidomati dengan domah al muqaddarati yang dikira-kirakan alal alifi atas alif karena lita'adur. Ini loh, tasla sebenarnya fi'il mudhari' lita'aduri karena uzur, ada penghalang. Wal fa'ilu, fa'il yang dari mana nih? Yang tasla ini kan? Ya, fa'ilnya itu adalah domirun mustatirun, domir yang tersembunyi, fihi di dalamnya, jawazan boleh, takdiruhu dikira-kirakannya, hiya. Ini loh Kak, hiya. Tapi lucunya waktu di Kemenak mengartikannya mereka, tapi ya mesti ada ini ya, ada alasan. Pindah tayang kemana? Enggak, kalau malam Kak Sila kita itu bahas yang Quran, Irab Quran nih, yang ini. Nah, yang ini dipakai sama Ustadz Sugi sama Ustadz Abdu.
Makanya kalau kita belajar tafsir Jalalain tempatnya Ustadz Sugi pakai i'rabnya kan ini. Jadi kalau kita sebelum bahas surat itu kita sudah tahu i'rabnya, jadi ketika kita belajar tafsirnya enaken gitu, enaken pisan. Beli di mana kitabnya? Kebetulan saya cetak sendiri kakak, kalau mau boleh DM ke saya. Nih yang tentang i'rab 1 juz amma ini mah, tapi kalau semuanya ada 12 jilid kak. Jilid ke-12 itu dimulai dari Quran surat Al-Jum'at. Agak tebel, jadi saya bilang sama yang nyetaknya, Bib, tolong cetak juz amma aja biar sama ibu-ibunya nggak berat gitu. Kan saya ikut kelas terjemah, kemudian kebetulan juga bahas ini tafsir Al-Munir, terus juga saya saya juga pengen i'rabnya ini gitu loh kak. Kak Bin Marzuki sehat kak, masya Allah, barakallah. Makasih kak, silakan kalau mau saya bantu nanti buat dicetakin. Kalau nggak salah harganya 65 ribu. Mudah-mudahan masih segitu. Udah lama. Alhamdulillah sehat, barakallahu fikum. Berkah umurnya Bapak ya Bin. Baik. Tasla naron hamiyatan. Tasla ini adalah fi'il mudhari marfu'un yang dirofakan bidomati dengan domah al-muqaddarati yang dikira-kirakan alal alifi atas alif li ta'adzuri. Jadi ini sebenarnya domah, tapi ada alifnya sini, dikira-kirakan ada alif gitu loh. Domirun wal fa'ilu, dan fa'ilnya adalah domirun mustatirun, domir yang tersembunyi fihi di dalamnya jawazan, boleh takdiruhu dikira-kirakannya hiya ya. Jadi saya mau bilang di Kemenag itu diartikan apa ya, sebentar ya kayak dikira. Jadi ini jadi tasla bukan itu. Wow, kayak ini ya. Bentar. Ini. Laisalahum tusko ainin tasla naron hamiyah. Nah, mereka memasuki api yang sangat panas. Kok mereka gitu? Padahal di sini juga ininya tuh i'rabnya tuh domatun muqaddaratil li ata'udi wal fa'ilu domir statir takdiru hiya. Hiyanya kan harus dia perempuan ya. Ini namanya kitab i'rab ya. Kalau teman-teman nanti kenal namanya kitab i'rab, jadi mengupas tentang itu kedudukannya di dalam Al-Quran seperti apa. Nah, ini kitab i'rab, i'rabul mufassal li kitabillahi murattal. Ini karya dari Bahjat Abdul Wahid Soleh kak ya. Insyaallah Bu Ella masih belum sare, belum tidur. Baik, jadi di terjemah tepak itu kok bilangnya mereka mesti ada alasan sendiri, tapi ini taslah kan fil mudhari ya. Dalam itu domir mustatir takdiruhnya hiya, tapi kalau di Kemenag itu diartikannya mereka. Ai berarti tadhulu ya, tasla itu berarti tadhulu, sama aja. Oke. Nanya orang belum tidur ya, karena mereka yang biasa terikat dengan aktivitas sebenarnya mereka mengatur tidurnya tuh baik gitu loh. Ini waktu yang salah istilahnya mah kalau matikan. Kebetulan saya punya kebiasaan kalau lepas dari jam tidur itu malah saya nggak bisa tidur gitu loh kak. Baik, kemudian saya biar cepat ngantuk, saya manfaatkan untuk belajar sebentar terus nanti tidur gitu loh kak. Terima kasih atas ininya, tegurannya. Keren Kak Marzuki, Kak Bin. Baik, nah sekarang berarti tadhulu gitu loh.
Wal jumlatu tasla, dan jumlah kalimat tasla ini fi mahali rofin, di dalam suka di apa ini Kak, Masya Allah, suka dibilangin sama Ustaz Skill tuh, nggak pernah mengupas lagi gitu, jadinya lama-lama sayanya nggak apa namanya tuh, nggak pinter gitu loh Kak. Ini mudah-mudahan saya jadi paham gitu aja. Baik, fi mahali rofin, di dalam kedudukan rofa. Iya, di dalam kedudukan rofa, sifatun sebagai sifat. Uhra, sifat yang lain, liwujuh yauma idin, ya. Jadi liwujuh. Oke. Wayazuzu, dan bisa juga antakuna, itu adalah fi mahali nasbin, di dalam kedudukan nasab sebagai apa, hal. Oh, jadi ada duanya. Tasla itu bisa jadi hal, boleh juga jadi hal, pertamanya sebagai sifat, yang lain jadi naat ya kan, atau sebagai hal. Nah tadi bilang juga bisa khobar, nah ini juga bisa. Ya, bada au ayu sifat, an disifati. Waalaikumsalam. Tante belum tidur? Sehat Tante? Iya. Jadi apa yang masuk ke dalam neraka itu? Dalam neraka yang sangat panas. Jadi udah kebayang. Jadi ada cerita yang dahsyat gitu. Apa itu? Ada yang masuk neraka dengan wajah yang menunduk, ya kan? Oke, sekarang lanjut ke ayat berikutnya. Nah sama ya kan, mata tunduk. Iya sama Tante, saya juga tadi habis nganterin Isa ke pabrik. Iya, Masya Allah Isa ya, liatin nganter Isa. Emaknya nganter, biasanya Isanya nganter emaknya. Lanjut Kak, kasohib, makasih. Naron hamiyatan. Ini naron itu adalah maf'ul bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Naron maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Itu ya kalau kita bisa bacakan. Di dekat rumah di Nabati Tante. Ya kemarin dia ada loker gitu. Pas lihat ini aja mah yang deket gitu, nyoba pengalaman aja. Ternyata ya Allah kerja pabrik ya. Ya Bapak, biar berkarisma nak. Iya, baik, teruskan ya. Hamiyatan sifatun natun linaron. Mansubatun mislaha, dinasobkan semisalnya, wa alamatunas biha al-fathatu, dan tanda nasobnya adalah tafsir. Jadi gimana khusus tertunduk? Iya, ini bukan tafsir Kak, ini namanya i'rab. Iya, ahli neraka khusus tertunduk, jadi malu terhina gitu loh Kak. Iya, mereka bukan khususnya tapi kalau bahasa Arab kan kita bisa berarti cuma bukan hanya satu tapi banyak. Tertunduk, terhina. Nasbihi wa alamatu nasbiha Kak, kan hak, baliknya kemana? Rusiatan kah? Assalamualaikum Bu Habibah, barakallahu fikum. Baik, itu ya, naron maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah, fathah yang bertanwin. Hamiyatan, ini hamiyatan adalah natun atau sifatun. Nah, yang dinasabkan naat, ini naat manutnya ke naron, maka dia nasab gitu loh.
Linaron mansubatun, dia itu nasab, mislaha semisalnya. Misalnya apa? Misalnya naron, lafaz naron itu makanya haknya itu muannas gitu. Kalau salah dibilangin. Bu Arienti Cenara, Masya Allah, terima kasih dah hadir Bu. Keren Ibu, udah durus logonya udah selesai ya. Saya yang belum. Ini kita i'rab kakak, i'rab Al-Quran juz amak. Sekarang kita bahas di Al-Ghoshiyah ya, ayat keempat gitu. Ada yang salah di tempat ini saya, boleh silakan di apa namanya tuh, dikoreksi. Baik, dikoreksi. Tusko min ainin aniyatin. Baik, tusko ini adalah fi'il mudhari yang majhul, ya kan? Iya. Diberi minum min ainin, dari sumber air yang aniyatin, sangat panas. Gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Anton sehat? Sama-sama Lumajang nih sama Bu Habibah. Iya Dek. Baik. Tusko itu adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari mabniun yang tetap lil majhuli bagi majhul, marfu'un yang diropakan bidomati dengan domah, al muqaddarati yang dikira-kirakan. Sebentar, minum dulu. Harusnya tuh di itu dulu ya, kadang-kadang suka masuk apa namanya tuh suara-suara yang terpararugu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Bu kakak Habibah ditegur disapa itu sama De Anton. Aku anak kecil. Ya Allah, kalian tuh loh ya bikin apa namanya tuh, nama itu guys banget ya, saya sampai kesulitan. Saya rubah nama aja pada bingung orang-orang. Oh ya wes, aku nama satu aja. Baik. Tusko min ainin aniyatin, tusko diberi minum min ainin dari mata air aniyatin yang sangat panas. Itu terjemahannya dulu ya. Padahal saya i'rabnya dulu harusnya. Ya no. Tusko fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari mabniun lil majhul untuk majhul. Marfu'un yang diropakan bidomati dengan domah, al muqaddarati yang dikira-kirakan. Kan ini yang tusko. Lita'an alal alifi, atas alif, lita'anturi karena ada penghalang. Oke, ada udzur. Wa naibul fa'ili, dan naibul fa'ilnya, adapun naibul fa'ilnya adalah domirun mustatirun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ifah Salim. Barakallahu fikum. Sehat semuanya ya Kak ya, keluarga. Domirun mustatirun, domir yang tersembunyi, jawajan boleh. Yang boleh takdiruhu yang dikira-kirakan adalah ya, sama seperti tadi. Taslah, tusko, ininya tak, domir tak, ya, nanti ditanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Kak Iva Salim itu Masya Allah banyak benar. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawajan takdiruhu hiya, dikira-kirakan domirnya itu adalah hiya ai, berarti yang tusko itu tusrobu, iya kan, tusrobu. Wal jumlah tuh di situ ada lagi, saya lihat di ininya loh Kak. Jadi kakak kalau misalnya di mana itu dapatnya, saya dapatnya di ini nih Kak. Nah ini, tuh kan, bentar, kelihatan nggak? Al-maktabat tu al-islamiyatu. Nah,
bookislamdb.com. Nanti cari Al-I'rabul Mufassal li Kitabillahi Murattal. Jadi sudah di sini enakeun. Bentar ya. Masya Allah, Ustaz Zahrul Alam, barakallahu fikum. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Ustaz. Berkah selalu, berkah ilmunya, berkah umurnya, berkah rezekinya. Sehat bahagia bersama keluarga, selamat dunia akhiratnya. Barakallahu fikum. Baik, ini adalah saya ambil di Maktabah Islamiyah. Nah, itu aja langsung dicari di Google, nanti dipin gitu kalau misalnya kita mau mau baca atau sambil live itu bisa langsung dari sini ya Kak ya. Iya. Bukan Islamiyah Kakak, Maktabatul Islamiyah tuh. Aku salah macet apa? Ora toh. Amin ya rabbal alamin. Iya, masya Allah. Amin, Allahumma amin. Enggak sih Ustaz Zahrul. Saya tuh kepengen seperti jenengan IT-nya masya Allah. Ada update lagi. Mama boro-boro Ustaz. Iya Islamiyah gitu. Nanti kalau ini kan gampang, ini belajarnya gitu. Tuska tuh kan fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli. Nah, ini sampai tusrobu di tempat ini mah sampai tusrobu aja. Ya kan? Cuman tusrobu, padahal mah seterusnya masih ada. Ini kan wal jumlatu fi mahali raf'in sifatul ukhra li wujuh. Ya. Ini webnya yang yang ada di buku ini yang saya pegang gitu loh Kak. Namanya kan Kitab I'rabul Mufassal li Kitabillah, itu ada 12 jilid ya. Iya. Kalau misalnya saya pengen baca kemana-mana kan saya sudah tinggal buka ini aja webnya gitu Kak. Wujuban mustatir apa? Oh, itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu ada waktu kita bahas di ini Kak, misalnya fi'il mudhari itu di dalamnya ada domain yang tersembunyi namanya mustatir, domain tersembunyi itu. Apa itu di dalamnya gitu. Ada jawajan, ada wujuban gitu kan. Kalau jawajan itu biasanya mengarah ke apa tuh? Dari dulu sampai sekarang kalau saya belajar pasti suami tuh bukan ganggu ya, tapi menyepak ini makanan banyak banget gitu. Saya gendut sendiri di rumah. Kitabnya, mau beli, kakak mau beli kitabnya. Ini saya dapat DPDF Kak, iya di arsip, dapat di arsip. Masya Allah. Silakan DM aja ke saya. Dulu saya cetak ini kan cuman juz amma. Kalau kakak mau beli satu ini tuh satu paket itu 12 jilid. Ini kan Mujallid Sani Asar. Itu yang ke-12 ini. Ya, mujallad. Insyaallah, maaf. Terus habis itu kalau misalnya kakak cuman beli dari surat An-Naba ila nihayati suratin Nas, itu jadi cuma juz amma aja, harganya 65 dulu tuh. Ini pakai hardcover. Terus kalau nggak pakai hardcover beda 10.000 kalau nggak salah. Terus kalau yang sepaket tuh 1.200.000. Karena apa kakak? Ini kitab nggak dicetak lagi, cetak terakhir 20 tahun yang lalu katanya gitu. Lah, Bu Ana belum tidur Bu. Ini lagi ngecepret. Baik ya Kak, ini temennya saya itu nggak kurang ada kata di sini wal jumlah tuh di sini Kak, lihat. Taruh. Nungguin. Iya, kayaknya ngobrol ya Kak. Iya gitu. Dan sini. Wal jumlah tuh tambahannya kan, ya wal jumlah tuh fi mahali raf'in sifatu ukhra liwujuhin gitu ya,
gitu Kak. Ada tambahannya. Kalau teman saya nggak ada tuh. Itu serobu titik gitu. Sifatun. Hey, halo. Gus Ilyas, iya. Pimahain rofi sifatun ukhro. Laras mboten. Nggih. Ngangen nih kalian itu. Kan pada datang. Wah, ada yang mau naik, boleh. Ada yang mau naik, boleh. Nanti bacain seterusnya ya Kak. Yang naik bacain seterusnya. Baik. Sekarang min ainin aniatik. Beli di mana kitabnya? Cetak sendiri aku. Oke, Kak Abil mau saya terima. Tong kamera. Oh, tukang macul. Yang satunya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukang angonnya belum hadir. Abil apa Purbil ini? Yang mana? Iya, Abil. jenengan. Saya bacanya gimana? Jenengan kan gen apa? Saya makan nggak gan. Abil. Abil. Abil, oh Abil. Boleh minta PDF-nya? Boleh. Boleh Kakak nanti di WA aja. Di Wawa ya. Nggak usah kampung. Saya cetak sendiri. Itu kalau cetak tuh berapa halaman gitu Kak. Terus nanti ada kalau hardcover itu beda sama softcover bedanya 10.000. Ini sampai berapa? Itu 65 ribuan lah. Nyuwo tuh apa? Nyuwun. Oh, nggih insyaallah. Jenengan anu mawon, jenengan napa nggih? Di DM aja ke saya. Nggih. Ngapunten sekalian nomor wawanya ya, WhatsApp-nya nanti biar saya itu. Assalamualaikum Kak Abil. Kak Abil dari mana? Dari Jawa Barat, Oh, Jawa Baratnya mana? Bandung. Oh iya. Oh, kayaknya pernah dulu naik juga ya Kak Abil. Belum pernah. Oh, belum pernah. Oh, sanes berarti sih. Ya, kemarin juga ada namanya Kang siapa itu? Orang Sukabumi itu. Namanya Sukabumi, tapi giliran dia bahasanya tuh kayaknya bukan orang Sunda. Curiga gitu. Orang Sunda. Abdi Kalau mah ini orang mah Sunda pisan. iya, kalau ini mah kalau orang Bandung biarpun di Jawa juga kalau misalnya dia orang Bandung ya apa istilahnya masih bisa diketarain gitu. Ayo Kak, Bismillahirrohmanirrohim. Min ainin aniyatin. Bismillahirrahmanirrahim. Min ainin aniyatin. Mm. Jarun wa majrurun muta'alikun bitaski. Tusko. Ini kan ayat. Ini namanya itu apa ya kinaya itu loh Kak. Baik. Sok Nah ya, ulangi. ya, Sambil diartikan ya. Punten. ya. Gimana? Kumaha diartikeuna? Jarun wa majrur jer dan majrur muta'alikon terkait dengan lafaz tusko. Ngeten. Begitu. Gak bi Kalau pakai bahasa Indo Kinaya susah apa? hikayah. Apa? Bahasa pakai Indo bahasa susah. pakai bahasa Sunda gak apa-apa. Ulah karunya nu sanesna bising lieureun. Komo abdi tambah lieur. Enggak. Apunten ya. Kayak orang ngadamel room khusus Sunda we ta. Si Ga Ibnu full ta itu. Kang Ibnu mah luar biasa itu Papalakuna teh bahasa Sunda we abdi mah manilieur. Terus kok Soalnya saparau Jawa, saparau Sunda gitu. Punten. Jarun wa majrurun muta'alikun bitusko. Baik, lanjut. Artikan. Kalau Jawa gimana? Teuing tuh ngatos bahasa Jawa mah. Sok atuh bahasa pemersatu aja Indonesia. Ayo. jarun, Nah, jarun wa majrurun Di logat.
Muta'alikun apa Kak? Muta'alikun. Yang bercumantel. Pusing kak kalau pakai bahasa Indo. Yang geus sok kayak di translate ke abdi. Sok. Sok. Muta'alikun. Bitusko. Terus Aniyatun. alah lihat ayatnya. Mana? Ya Mana kan? ayatnya? Min ainin aniyatin. Sebentar. Min ainin. Ya. Min ainin aniyatin. Oh, aniyatin. Aniyatin sifatun. Aniyatin itu jadi sifat. Naktin. Nah, tuh dong. Ya. Jadi sifat naktun liainin. Dari sifat jadi lapad aniyatun sifat dari lapad ainin. Ya, Gitu. sifat dan naat dari di ainin. Terus Lapad ainin. Majurotun yang di-JR-kan. Gitu bukan? iya betul. Mislaha Mislaha. Bagus. Lanjut. walamatu jarruha. Walamatu jarroha Terus al kasrotu ae min ainin. bukan. Oh, ae min ainun. Kok ainun sih? Ae min ainin. Ainun Habibi. Iya. Ulangi ini teh mudhof ilaih wa alamatu jariha. Walamatu jariha al kasrotu Mm-mm, ae mm-mm, min ainin. mm-mm. Mutatahiyatin. Mutanahiyatin. Pil jari. Kok Pil bil jari. jari? Fil hari, har panas. Oh, itu Panas. ha. Ha. Heeh. Pil hari. Panas. Ya, Di itu di apa namanya tuh? Diartikan. diarti diartikan kuma Iya. Indonesia. Sampai ini wa alamatu jariha. Wa alamatu jariha. Ari naon bahasa Indonesia na. Pakai Sunda teh teh. Sok saking tenanawan kayak ku abdi translate kayak kabablasan Wa kasasa alamat tenanawan ya. Hah? wa alamatu jariha ari ciri JR na lapad Pokoknya ain sudah tuh bisa jeng. Dan tanda jernya. Terus tanda JR na al kasratu yaitu kasroh. baik. Min ainin. Mm-mm. Ai itu apa ya bahasa Indonesianya? Ai berarti itu kan kalimat Berarti tafsiriyah. oh berarti Kalau AA bilangnya apa ai? Ya diartikan cek Sunda naon cenah? tegesna. Oh, nah bener tegesna. Heeh. Cek bahasa Jawana tegese meureunnya. Bahasa Jawa nama. Cek bahasa Indonesianya apa? Tegasnya. Ya, tegasnya. Ya udah sok. Ya itu, Min oh ya itu Bang kamu. Yakni, Ya itu. oh yakni, tuh kan. yakni Heeh. yaitu Kan dari De lapad Anton itu ain. orang Sunda sama orang Jawa itu bersaudara. Hana caraka data sawala. Kalau bahasa Jawanya tuh hono coroko apa? Bolokotono. Nah gitu karena perang bubat jadinya bubar. Ayo lanjut. Min ainin. Ainin dari Lapad ainin. bukan artinya kok atau ini tuh kan yakni atau tegasnya min ainin mutanahiyah.
Mutanahiyatin. Mm-mm. Dari sumber air yang Oh, oh. Sumber sumber air. Sumber mutanahiyat. air yang Ya, mutanahiyatin apa? Teman-teman yang di bawah mah enggak? Kawan-kawan barangkali tahu itu. Kalau kalau bahasanya tuh apa itu? Ngagolontor. Kenapa? Ngagolontor. Iya, apa nama tuh? Iya sumber ngocor. mata min ainin sumber mata air sudah Anu kan. ngocor. Sumber air. Filhari jadi panas nate mani panas pisan tuh gitu aku masih maksudnya. Belet Jadi keluar caina nate anu panas. Oh paling dalam. Ini dari sumber mata air yang paling dalam di dalam itu bihar. Kalau saya lihat di kampus satunya tuh apa mutanahiyatin tuh artinya eh yang 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 mengocor. mengocor tuh apa nih mengalir. Mengalir. Mm-mm. Hok dia mah nggolgatan Pak Abang. Kumaha ah? Ya udah di hari gitu sekarang berarti tusko itu adalah fi'il mudhari Ya. masul ya min itu jer ainin itu majrur ya kan ainin Ya. itu majrur yang dijerkan dengan kasrah yang bertanwin niatin itu apa tadi Jadi sifat. ya sifatun naktun baik ya baik air yang mengalir laisa lahum ta'amun ila min dorik mangga lanjut Kak Abil. Laisa lahum to'amun. Mm-mm. Fi'lun madi. Fi'lun madin apa fi'lun Nak. madin? Fi'lun madin. Ya, baik. Nakisun. Min ihwatin. Min ihwatin. Kana Min ihwati apa min ihwatin, Kak? min ihwatin. Oh, ihwatin. Baik. Kana walamu harfu jarrin. Wahum domirul goibaini. Domirul goibina. Baik. Fi mahali jarrin bilami. Wal jar wal majruru muta'alliqin. Muta'alliqin apa muta'alliqun? Muta'allakun. Bi khobarin laisa. Bi khobari laisa. Tuh. Laisa al muqaddamu. Baru mukodam. Al muqaddamu. Muqaddam. Muqaddamu. Al muqaddamu. Terus ta'amu? To'amun ismuha al muahiru. Ismuha utawi isime yang muahor. Muahi. Ismuha al muakhoru apa muakhori? Muahoru. 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 Terus? Marfu'un bidomati. Marfu'un bidomati. Mangga di itu deh dijelasin. Laisa itu fi'il madi. Fi'il madi nakis. Min ihwatin dari min teh. Bahasa Indonya min saking teh no. Apa? Saking teh. Dari Assalamualaikum Kak Muhim. Assalamualaikum Kak Rafiq. Waalaikumsalam. Ya, ntar ya gantian bacanya nanti. Dari saudaranya, saudari apa saudara? Min ikhwatin dari berapa
saudara, saudari perempuan. Saudari perempuan. Saudara laki-lakinya siapa? Min akhwat, dari berapa saudara, bukan saudara perempuan itu masalah Dari nahwis. saudarinya Kana, terus ayo Kak Abil diterusin atuh kayak gampang turun. Min Nggak akhwati. bisa. Susah pakai bahasa Indo. Bahasa Indo mah susahnya padahal bahasa pemersatu. Ulah cicing bae dikurung batokeun karunya. Meditasi. Sok Sok coba, kajen di pakai bahasa Sunda kayak ditranslate ku abdi. Sok atuh enggal. Dia genangan saya tahu. Ye. Lam utawi lam harfu jarrin iku huruf jar. Itu bahasa Jawa saya tahu. Min akhwati kana. Min ahwati akhwati kana kana. dari Akhwati kana dari saudara-saudaranya kana. Mm-mm. Kana, laisa, dama, dan seterusnya kan. Iya. Walamu harfu jarrin. Lam yang mana nih? Oh, lam yang ini ya. Itu Lah, lahum nah itu Gitu. ya. baik. Walamu harfu jarin. Wahum dan hum dhamirul ghaibin. Domirul goibina, domir yang Dhamirul ghaibin, dhamir ghaib. ya. Kata ganti ketiga. Iya, kata ganti orang ketiga pi mahali jaring bilami. Bilami. Artinya Pak, di tempat JR. Mahalnya itu mahal jer, menempati pada kedudukan jer karena ada lam tadi. Di tempat bilami JR. Ya. Astagfirullah. Wal jar wal majruru muta'alliqun Lanjar majrul yang bi khabari laisa. Jar majrur itu berhubungan dengan khabar laisa. Berhubungan dengan khobar laisa. Laisa. Selesai Pak. Al muqaddam yang didahulukan. Khobar laisa yang didahulukan. Lahum itu lahum itu khabarnya laisa yang didahulukan. Berarti ini kedudukannya sebagai khobar ya kan? Khabar muqaddam. Terus Tu'amun. Ta'amun ismuha al muakharu. Ta'amun itu isimnya laisa yang diakhirkan, marfu'un bi dhammati, dirafa'kan dengan dhamma. dilupakan dengan doma. biur itu kayak Indonesia Pak. Enggak, malah justru katanya Mbak Yaiku itu gini. Beliau kan orang Jawa ya. Harus bisa diartikan dengan bahasa Indonesia karena kita berdakwah itu bukan hanya untuk suku kita katanya gitu. Kalau Ya, jadi kita tuh apa namanya tuh harus memahirkan diri untuk bisa berbahasa Indonesia gitu. Habis itu nanti kita keluar negeri nih, misalnya kita harus pintar bahasa Inggris juga gitu. Gitu. Mantap lah. Loh, Kak Rafiq mana kok turun? Lanjut Pak Muhib, monggo. Pak Muhib Illa asli min mana? dari'ain. Ngapunten. Pak Muhib dari mana? Bekasi. Oh, Bekasi. Bekasinya mana kok? Di Tambun. Asalnya Jawa ya? Apa Madura? Iya betul. Oh, Jawa. Jawanya pun di Pak. Cirebon. Tuh tetangga saya Majalengka. Oh. Cirebona mana Babakan Ciwaringin? Di Losari. Oh, Losari. Iya. Berarti Losari Barat ya? Iya betul. Ya. Langsung Pak. Berarti anak buntet ini mah. Illa min dari'ain. Illa min dori'in. Adatus tithnain. Ada tistinain.
Lafal illa itu adalah adat istisna tufidu an-nafya, An-nafya ya. memberikan faidah untuk menafikan. La amalalaha, tidak bisa mengamal. Tidak bisa amal. Beramal laha padanya, nya baliknya ke Ke illa. ila. La amala, Assalamualaikum, Bung tidak ada Kamal. amal Bang laha Kamal. baginya. Iya. Assalamualaikum. Ya, nanti Salam. baca ya Pak. Sebentar ya Bang. Mulghotun. Ya nggak ngamalin, namanya mulghoh, nganggur itu. Oh, mulgo. Mulghotun. Mulgo. Di dulu dong. Kalau bedanya sama ini la nafiyatul jinsi beda lagi. Beda. Oh iya, ini nama ila ada Kalau ya. itu kan bisa mengamal, ini nggak bisa ngamal. Terima kasih. Terus Pak. Min Min dhari'in. Agak jauhan dikit biar jelas. iya. Kurang jauh ya. Terus Jauh. Jarun wa majrurun. Muta'alliqun bi ta'am. muta'alliqun ini diartikan apa Pak? Yang berhubungan dengan ta'am. Dengan to'am au Bi sifatin mahzufin lahu, dengan sifat yang dibuang darinya. Au bi sifatin, atau berhubungan dengan sifat yang dibuang. Yang dituang. maksudnya yang ini ya. Terus yang khobar wal jar wa majrur berarti min dhari'in ini ya Pak. Iya, betul. Muta'alliqun dengan to'am atau dengan sifat apa itu yang dibuang? Punten teh ngawagel heula. Mangga. Hatur nuhun teh bade lungsur. Lah, Monggo. acan ge acan. Ek ditaros nembean teh. Oh, Heeh. besok atuh. No itu teh no iya no dibaca di aus tadi nu payun dan tusko, kenapa ini banyak hiyanya balik ke mana? Punten, sakedap. Saur Abil lebet ke mana? Lebat maksudna? Iya, tusko itu kan diberi minum tusko diberi minum kan, berarti ini kan domirnya hiyana balik ke mana? Balik ke jelema, Uh. ka wong. Oh ya, udu ala wujuh. Oh berarti itu mu'anas ya Mbak Habibah? Masuknya ke Oh, sebarin. oh kena ibul fa'il. Enggak, maksudnya tuh terus kok ini kan memang bentuknya, tapi kan domirnya hiya gitu loh Kak. Baliknya kemana? Oh Masya Allah, iya Kak Sila, silakan. Besok kita sholat gerhana sebentar lagi ya, jam 1 sampai jam 3 ya. Terus Iya. Rabu. Iya. Silakan. Masya Allah. Oh masuknya ke naibul fa'il. Iya kan mabni maf'ul itu. Iya, Pak Muhib kan tu'nya itu skoknya itu kan tadi tuh kan wa naibul fa'ili dhamir mustakdir Iya. takdiruhu hiya. Hiyanya tuh balik kemana gitu. Ya memang naibul fa'il gitu. Cuman hiyanya tuh balik kemana? Di sini emang ada naibul fa'ilnya benar. Iya. Tadi kata Bu Habibah baliknya ke itu, ke wujuhui. Wujuhun. Ya hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Abil, hatur nuhun pisan. Barakallahu fik. Kedap ke abdi gadus sakedik. Iya. Hatur nuhun. Jazakumullah ahsanal jaza. Turun. Nuhun. Hatur nuhun Kang. Barakallahu fikum. Salam ka rencangan tadi. Ya Pak Muhib tadi tusko, terus habis itu tasla gitu kan. Nah itu tuh baliknya Iya. kemana gitu. Soalnya di dalam terjemahan yang Kemenak itu malah mereka gitu loh Kak. Iya, mereka. Iya.
Kalau Ya nggak kalau masalah sih. Kalau pakai mereka juga nggak apa-apa. kenapa Masalahnya kenapa? eh, ketika jamak itu di iniin perempuan jamak itu Hmm. nggak masalah. Ini kitab apa sih teh? I'rabul Mufassal. Oh, Ya. Nah, itu kan kami kebetulan belajar i'rab. Kemudian ustadznya itu ngasihnya tuh apa namanya tuh kalau yang i'rab tuh pakai ini, pakai yang dipakai itu kitab ini gitu loh. Makanya saya pakai. Oh iya iya juga kan, Mbak. Ya makanya ke Tasla juga. Nih, diartikan paling enak apa? Halunar. Meren. Oke. Oh iya, benar. Eh, ya makanya di Kemenang itu diartikan Tasla itu orang-orang ini apa tadi? Mereka bukan orang-orang. Jalaluddin. Ya. Baik. iya ke wujuhun kembalinya Ya, itu. baliknya ke wujuhun. Baik. Kembalinya ke wujuhun. Jadi ada kaidah itu kalau jamak itu bisa ininya perempuan di Oh, yang domirnya itu pakai pakai domir kaidah perempuan. kulu jam'in muannas ini tuh. Iya, iya betul. Oh, Ya jadi ingat saya itu kullu jam'ain muannas. katanya saya juga paling inget itu aja. Oh, yang jamak Iya betul masuknya tuh betul. muannas wes. Manjur. Iya. Rasa itu jamak muannas. Oh, gitu. Ya, makanya tadi di itu Kak De Anton tadi tuh dilihat di ini tuh. Apa namanya tuh di eh kok ini gitu loh, kok maksudnya tuh bukan bentar. Hataka hadisul gosiyah wujuhu yawma idin amilatun tasla. Tasla itu diartikannya mereka. Kata saya bilang kok mereka ya. Ininya kan takdiruhu hiya. Ya Hiyanya wujuh cuman sama wujuh kan mereka juga tuh. iya. Wujuh itu kan wujuh itu kan apa anu Pak? Napa nggih? Jamak nggih? Oke. Jangan jamak taksir. Salam kitab apa? Dulu. Apa tuh? Salam kitab apa ini? Oh, kitabnya itu Irabul Mufassal Irab Kak. Ini sini kan Kak. Itu kan mereka memasuki api yang sangat panas Iya. atau neraka. Di sininya kan ininya takdiruhu hiya gitu loh. Ya, jadi yang di sini I'rab Quran markas tafsir itu yang mana ya? Yang tadi itu amilatun nasibatun itu sebagai khobar gitu loh. Dan ini ada yang naat tapi dia bilang juga bisa khobaran. Jadi dua khobar. Ya. Baik, lanjut Pak. Bacanya tadi sampai mana? Buat sampai sini ya? Min doriin Iya min jamu dori'ain. muta'alliqu bi ta'amin bi sifati mahdufatilahu. Ya, sekarang ini. Wadhari'u jinsun min. Ini masuk ke ini wadori. Boleh. Lagi Jinsun. jelasin lafal dhari'nya. Jinsun min apa itu coba sebelahnya? Di bawahnya. Siwak. Minasyauki. Dari apa? Duri ya, syauki. Tar'ahul ibil. Yang di Apa Pak ini bacanya Pak? Jenengan apa baca? tar'ahu Taroahu al-ibilu. al-ibil al-abil. Al-ibilu. Unta itu. ya. Taroahu itu apa? Tar'ahu yang digunakan untuk angon apa itu? Angon, tar'a itu untuk ngangon. Menggembala. Oh, angon mengembala.
ini Mada i'rabul mufassal, Kak. marobtan selagi itu masih basah. Faida ya bisa apabila mengering Ya basa, tahamatsul ya ibilu. ya besa, faida ya Faida besa. ya bisa, ya bisa. Mm-mm. Ketika sudah mengering, Oh, menggembala, saya mengembala tuh. angon, Angon. mengembala. Terus faida yabsa dan ketika Ya bisa, mengering, fi'il madi mengering itu. apanya? Durinya itu. Iya, durinya apabila mengering. Aha, Saya nyari kamus. iya itu. Iya, harus siap kamus, Mbak. Iya, masya Allah. Tadi sih dibacanya tahamatahu. Tahamatsu, Taham- tahamatsul ibilu. Tahamatsul ibil. Tahamatsu fi'il madinya apa coba? Bentar. Tahamat. Bang Kamal, Apa itu tahu fi'il madi? Udah. kan itu masdarnya bukan? Kalau master mas ada itu mu'annatsah. Kan ada yang majan apa itu yang ininya apa? Tahamatahu itu firmadi. Tahamatsu itu. Tahamata. Tafa'ala. Bentar. Tahama. Tahamata. Dari hamanya apa? Hama. Ila min dorik. Ila ismina minasiwaki tahamata. Tahamatahu. Ini kok kedekatan, Pak? Nah, itu apa? Iya, tahamatahu. Firmadi itu. Ya fi'il madi, makanya ada tandanya kan taknya itu tamu annas. Iya, tapi taknya bukan nggak mati hidup. Ikut wazan tafa'ala. Artinya kedekatan. Kalau tadi sih saya mengartikannya kalau dia itu mengering biasanya dijauhi oleh ini, dijauhi oleh ibil gitu, nggak disukai gitu loh Pak. Terus wahwa karena itu beracun yang bisa dia itu mematikan. Iya, wahwa sumun qatilun ya. Iya. Ya benar-benar. Iya, faida ya bisa. Jika mengering tidak didekati, maksudnya malah dijauhi itu gimana sih? Kok malah mati kedekat? Dijauhi oleh ibil karena apa? Dia itu termasuk racun yang mematikan gitu loh. Iya, sumun qatilun. Oh, iya deh Anton. Tahamata. Baik. Jadi kalau basah bisa dimakan, tapi kalau kering jadi racun. Iya. Duri itu sauk itu. Duri itu jadi apa ya? Kalau kata kita mah kalau orang Sunda tuh apa ya? Apa aja kalau pucuk-pucuk itu enak dimakan ya, Pak. Iya. Apa namanya tuh daun pete, daun pete, jambu ini, jambu monyet tuh apa namanya? Ya itu Kalau tuh di enak dunia banget. ada nggak contohnya? Apa tuh Pak? Iya, itu pohon itu. Tumbuhan. Apa Pak? Contohnya persamaan di dunia. Tumbuhan yang disebut itu. Oh yang disebutin. Ini, iya. Kalau kering dia mengeluarkan racun mungkin ya. Kalau basah dia bisa dikonsumsi oleh hewan. Iya, nggak tahu Pak, belum masuk ke tafsirnya sih, jadi nggak, saya belum tahu lah. Apa namanya, dorik ya?
Nah, jadi PR berarti. Nah, PR. Yang Jambu penting mente. itu kan dikasih ya Jamu laisa mente lah. lahum tiada bagi mereka to'amun makanan ilah kecuali mendori selain dia itu dari pohon yang berduri gitu ya. Iya. Heeh. Namanya. Oh awi. Oh ada katanya pohon bambu itu Pak. Ya enggak. Bambu mah nggak bisa dikonsumsi kan. Iya. Ya tapi kan waktu mudanya bisa Pak. Ya kalau yang ini kan nggak berduri dia. Iya iya. Udah selesai Dikupas ya, dulu. saya pamit dulu. Oh, nggih. Pak mau keluar. Baik, sebentar ya, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, Pak ya. Ya, tersuwun, Pak. Barakallahu fikum. Ya, sekarang tinggal Pak Kamal. Waduh, saya. Aduh. Penyimak aja ini. Nggak apa-apa. Ini satu lagi kok, Pak. Cuman ini, ya. Iya. Bukan ahli tafsir saya ini. Bukan tafsir ini, Pak. Kan Pan Iya, Ino. jarang baca kitab apa tafsir. Nggak apa-apa nanti kalau jarang jadi sering malahan bagus kan? Ya. Ya udahlah, meramaikan ini aja. Alhamdulillah. Barakallah. La yusminu bismillahirrahmanirrahim. La yusminu wa la yughni min ju'in. La yusminu, lafat la yusminu nafiyatun. Bukan la-nya La dulu, Pak. La-nya itu la adalah yusminu nafiyatun. La la amalalaha. ya, sekarang yusminu. Yusminu fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammati wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Ya. Artikan, Pak. Ya dari awal. Nafiyatun Fi'il mudhari yang fi'lun dirofakkan mudhari'un dengan fi'il doma. mudhari yang dirofakkan dengan harokat Dan dhamma fa'ilnya dan dhamir. fa'ilnya dhamir yang disimpan di Di dalamnya. dalamnya Ya, jawazan dengan diperbolehkan. ya. Takdirnya adalah fathua. Wa jumlatun la yusminu dan adapun jumlah lafat la yusminu fi mahalli raf'in itu pada jangan cep Oh iya. pada penempatan terbaca rofa sifatun lito amin menjadi sifat pada lafat to amin au fi mahalli jarrin atau pada penempatan jer terbaca jer sifatun lidoriin menjadi sifat lafat dori Dari wa hazfun maf'ulun wa huzifa maf'ulul fi'li dan dibuang maf'ul fi'ilnya ikhtisaran karena untuk meringkas kata kalimat li'annahu ma'lumun karena sudah diketahui. sudah diketahui. Ya, apa itu yang sudah diketahui? Maf'ulnya. Ya. Ai la yusminu al-ibilu awil ajsam. Apa tuh? Yakni dengan penjelasan dengan memakai kalimat susunan kalimat la yusminul ibilu awil ajsam. Itu aja. Ibilu apa ibila? Maf'ul kan, Pak? Apa? Yang maf'ulnya yang hilang apa ya? Kan ini yang maf'ulnya yang hilang. Nah, Yang dibuang itu maf'ulnya, berarti yang dibuang ibilanya ibilu apa agak jauhan dikit. Saya kurang nggak harus jauh apa deketin, Pak? jauh masanya nggak bisa dikit jauh dan dikit gimana?
Gini, Ya, sifatun itu amin. ini kan yang hilangnya kan wahu di maf'ul. Uzifa maf'ulul fi'li. Dibuang maf'ulnya fi'il. Iya, Ya, ikhtisoron untuk meringkas. karena untuk meringkas. Li'annahu, Karena sudah diketahui. iya. Maf'ulnya fi'il itu mana? Lafat ibil ya. Iya, berarti jenengan matur tadi napa nggih, Pak? Ibilu. Iya. Ibilu berarti fa'il dong. Iya. Harusnya kan La yusminu tidak, hmm, apa namanya artinya? Tidak tar, melegakan gitu. apa ya? Mendinginkan atau Eh, eh. Bentar. rasa haus kan? Tidak menggemukkan. Tidak menggemukkan. Mm-mm. Iya. Boten apa? Tidak membuat apa makan duri yang seperti itu tidak menggemukkan, tidak Oh, membuat tidak menggemukkan. Iya. berarti layus minu tidak menggemukkan pada apa? Ibila, bukan ibilu jenengan matur nembe ibilu nggih. Nah, iya Dori itu Oh, dori. al-ibila ya. Al-ibila Oh, al-ibila. bisa, awil ajsama bisa. Al-ajsama. Iya. Iya. Baik. Berarti apa namanya itu unta itu sekalipun dia makan itu tidak membuat gemuk pada makan itu gitu loh. Iya, Ya, Pak ya. Iya. Yang duri itu. Oh, berarti dari ini ya dari Arab ya duri. Dori, Pohon berduri. iya. Jadi Kayaknya iya, gitu bahasa Indonesia itu kan banyak resapan dari berbagai macam bahasa. Arab, bahasa apalagi bahasa ini Farsi. Inggris, Iya. bahasa iya. Kita Bahasa dijajah semut sama nah, bahasa semut aja ada. Halo, Pak. Iya. Iya. Lanjut, Pak. Wala yugni Wala yughni min ju'in. Nah, jamu beta. ma'tufatun bil wawi diatofkan dengan wawu ala la yusminu atas kalimat la yusminu. Watu arabu i'rabuha dan di'irabi perubahannya kalimat tersebut. Zalik. Iroba. Harusnya iroba, Pak. Ya, i'rab. Soalnya kan ini belum masih samar kalau misalnya kita bilang irobu. Apa gitu maksudnya. Jadi ininya udah di sini. Ya, watu arabu Iroba. i'rabuha. Ba. I'rabaha. Itu cuman apa bolak-balik salah tuh saya bilang Waktu Arabu dan di Irob kan terjadi perubahan Irobnya la yusmini. irobaha dengan Ya irobnya Arabaha hanya pada rujuk ke la yusmini. iya. Min ju'in dari kalimat ju'in. Betul nak Pak Abror, kemarin saya sudah punya pitinya itu, saya sematkan itu, kita jelas itu irobuha itu bukan, tapi irobaha karena mengajak ya yang di irob itu apa kalimat kan? Iya. Pada irobaha, pada kalimatnya itu sebagai maful itunya, bukan sebagai naibul fa'il. Itu nggih Pak Abror. Nanti cari di piti saya itu atau nanti saya sematkan lagi karena memang saya ngupasnya irob, jadi ini hal yang penting sekali. Penggunaan a i u-nya salah jadi apa baliknya. Itu nggih Pak ya. Kalau misalnya kita baca kitab gundul seperti ini kalau a i u-nya salah baliknya juga salah nantinya. Memang kalau kalimat-kalimat yang perlu preteli maksudnya dirinci. Irobnya ini memang kita harus
sering-sering merojaah masalah, Nah, itu sering-sering dia makanya ulang-ulangi, Bapak. Heeh, ya Bapak. diresapi kata-katanya tertata kan gitu. Iya, Masya Allah. Kadang-kadang kita salah ini ya meletakkan nih. Iya, bukan Pak Abror itu sebagai maf'ul. Kalau naibul fa'ilnya sudah ada di i'rab. Ya, Mm-mm. ya udah. Iya, Terus lanjut Pak. Minju. min ju'in dari kalimat ju'in. Mm-mm. Jarun wa majrurun adalah kalimat yang dijer dan dijerkan. Kalimat jar dan kalimat yang dijerkan muta'alikun itu berhubungan bila yughni dengan kalimat la yughni. Ai ghairu musamman. Apa nih? Ghairu musamanin. Samanin. Iya. Yakni tanpa adanya rasa yang apa itu ya? Rasa yang gemuk. Ya, yang Ya, kan lah. Yasminu tadi Pak. Iya, betul ini. Mas Darmimnya ya. Iya. Rasa Saminun yang sama gemuk. lagi saminun Saya sama tadi belajar dulu jadi anak apa samin kegemukan. menggemukkan sesuatu yang Iya, wala mughnin. Muhyiddin. Nah, dan tidak juga yang mengenyangkan. Min ju'i. Min ju'in dari rasa lapar. Oh, lapar. Ju. Aila yasbi'un yakni tanpa merasa kenyang. Al butunu perut. Albutuna itu, maaf. Ini anu, La Pak. yasbi'u al butuna. Ya, boleh. La yasbi'u la yusabbi'u. Dan la yasbi'u la yusabbi'u yang tidak bisa mengenyangkan apa tadi itu ya, makanan al butuna beberapa perut ya. Beberapa perut, satu perut, Pak. Perut-perut. Lanjut. Wa alamatu raf'il fi'li dan alamat tanda daripada rafa'nya fi'il yughni. Wa alamatu raf'il fi'li yughni. Alamat rafa'nya fi'il kalimat yughni itu ad-dhammatu dhammah al-muqaddaratu yang dikira-kirakan. Iya. Halal. Alal ya'i atas ya lisikoli karena berat. Dah. Mas siapa tadi? Mas Johan ya? Assalamualaikum Mas Johan. Kalau Kang Saif udah biasa. Assalamualaikum Mas Johan. 1, 2, 3 nek ora mak nyaut berarti menang. 1, 2, 3. Mas Johan. Nah, Nyaut. udah nyimak. Nyimak. Bojo Pak, mojo. Ini belajar baca. Jadi anu nggih Pak Kamal napa? Tadi itu ada apa? Pohon yang berduri yang kalau basah dia bisa dimakan oleh unta. Tapi Iya. kalau dia kering dia menjadi racun. Iya. Dan itu layus minu walayugeni minju tidak membuat gemuk juga tidak menghilangkan lapar ya. Iya, mengenyangkan. Tidak mengenyangkan, tidak memberikan lapar. Insya Allah itu gambaran di neraka ya. Iya. Di dunia ada nggak kira-kira pohon seperti itu? Nah itu buktinya ada tulisannya gitu. So kita Iya, doa. makanya kan biasanya kan perumpamaan itu biasanya ada contohnya kan di dunia. Lah, apa kan itu wadori jinsun minna sauki taro ahul ibili mada marobita. Berarti orang Arab tahu Pak. Iya, makanya apa?
nama Apa pas pohonnya. jenengan umroh bawa betul sana. Aduh. Lah, Cuma maksud. di gurun pasir kali ya itu Iya, pohonnya. banyak itu. Kalau Spot. di negara kita nggak ada kayaknya ya, belum Nggak pernah. tahu. Kang Kang Sep wonten boten Kang? Niku jenengan pas ngupas tafsir ini ada enggak jenis seperti ini? Kitabnya Pak. Irobul Mufassal di Kitabillahi Murotal. Iya. Kang Coba coba kalimat sebelumnya itu apa? Sebelum layugni itu apa? yang mana? Ya Oh, ayat sebelum layugni itu. layus wala yugni minju. Oh, ini laisa lahum ta'amun illa min dorik. Ya dori itu kan. Duri dari duri. Dori kalau majalengkanya duri. Iya. Loh, Pohon makanya ya. kata Itu katanya Pak rumput yang berduri gitu loh kayaknya. pohon, tulisannya di sini pohon. Iya. Ya, cuman yang di sebentar, yang di Kemenag itu pohon. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Iya. Kayak gitu. Jadi apa namanya tuh? Nah, pertanyaannya Pak Kamal itu di Indonesia sejenis pohon itu apa namanya gitu? Ya Makasih, apa itu? makasih Pak. Masya Allah. Ustadz ber iki anu kafe. Bukan mawar berduri ya. Makasih Pak Jar, kasih Pak Warna-Warni sudah ngasih bunga, Masya Allah, tabarakallah. Apa Pak? Apa Kang? Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Ya itu kan pastinya dori itu kan pohon apa itu tumbuhan yang ada di di Arab kan? Iya. Iya, ini makanya kalau kalau sudah mengering beracun dia. Orang unta nggak boleh makan. Kalau makan nanti beracun terus itu apa namanya tadi Pak? Sejenis racun yang membunuh. Racun yang Mematikan. bukan ya, yang Mematikan. mematikan. Iya, tadi tuh saya tuh mau ngomong itu tadi. Nah itu kan ada itu kan tafsirnya itu. Wadhari'u jinsun itu kan. Iya. Nah, pertanyaannya Pak Kamal itu di Indonesia ada nggak kayak gitu? Kurang tahu juga karena bukan anak sawahan. Anak gedongan. Gimana Mas Johan? Ini bukan anak Anak sawah. iya anak pasaran saya aduh Oh, Bang. anak pasar. Oh, yang di pasar bisa dimakan semua. Kalau semisal putri malu itu kalau sudah kering beracun nggak? Enggak itu makan. Enggak. Iya, putri malu itu malah dibuat ini obat itu daunnya. Buat apa, Pak? Iya, buat obat. Obat apa? Masa obat abit? Enggak, pernah baca satu ini sih apa namanya? Pengobatan tradisional itu. Oh, Iya. itu kan ada durinya ya. Ini mah, Iya. iya. Nah, yang durinya itu, kayaknya saya kok nganggap itu durinya itu kalau dia dalam posisi basah, dia tuh dimakan sama unta nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah mengering, kan tadi bahasanya tuh itu akan menjadikan racun yang mematikan gitu. Bukan jadi racun, mengeluarkan racun. Oh, mengeluarkan racun. Iya. Jadi mengeluarkan racun ya, ada racunnya kalau posisi kering. Kan aneh ya. Darul Biasanya Fikir kayaknya ini bukan cetakan DKI. Ini nggak pernah dicetak lagi, Pak. Udah 20 tahun. Cetakan terakhir itu 20 tahun yang lalu. Nah, ini saya tuh ngambilnya di ini di mana tuh?
di internet ada PDF-nya gitu. Saya cetak karena saya kan kalau pakai PDF itu alhamdulillah belum bisa. Terus makanya saya di ini aja sambil apa nama itu belajar nggih Pak Amal. Kalau Ya. kalau saya pakai ini tuh PDF tuh kan nggak bisa ditulisin, kata kata teman sih bisa ditulisin. Iya pakai iPad lah saya. Itu dia. Eh, Tapi kan kebetulan kalau ditulis pakai iPad kan bisa hilang oh gitu tanda-tandanya. Pak. Iya Hmm, lah. hmm. Ini kitabnya I'rabul Mufasol di Kitabillahi Murattal. Eh, Saya baru tahu ini kitabnya. udah lama Pak. Saya dapatnya dari Ustadz Abdul waktu saya dulu belajar apa baca kitab, terus sama ini apa Ustadz Sugi waktu sekarang karena saya juga belajar tafsir Jalalain, irobnya pakai ini gitu. Iya, Beliau iya, bagus bukanya ya. ini. Bagus, Ini alhamdulillah sih Pak. ini kitab siapa ini? Kenapa Pak? Karangannya siapa? Jimat Bahjat apa? Abdul Wahid Solih. Bahjat Abdul Wahid Solih. Ini Bahjat. Pak Namanya Cek. aneh ya. Kayaknya orang Mesir dia. Iya, iya. Iya. Mas Johan, ada pertanyaan atau mau ini? Aku udahin aja. Mas Johan, meneng Irem udah langka. Iya langka banget. Ininya aja. Apa namanya tuh? Bekasannya ya. Bekasannya aja itu lebih dari 1 juta kayaknya kalau beli ini kalau saya cetak aja 1.200.000 Pak. Ini cetakan mana ini? Cetakan ini ya, apa? Enggak, kalau cetakan aslinya itu dari Darul Fikr. Iya, Darul Fikr ini. Putih, Mas. Iya, bukan putihnya karena itu karena saya cetak PDF Bapak. Mm-mm. Darul Itu. Fikr. Darul Fikr kan putih ininya, kertasnya. Nggak Bagus. tahu aslinya tuh agak kuning-kuning gimana aslinya tuh Pak. Ini mas kan saya palsu. Bukan Darul Fikr. Udah dibilangin. Nih, Betul. di Kan Darul Fikr itu. iya nih. Iya. Ini dicetak itu terakhir katanya 20 tahun yang lalu. Iya, udah lama berarti kan. Iya, terus nggak dicetak lagi, terus kita bisa bisa apa membacanya di PDF. Iya, Gitu. sekarang udah banyak di PDF. Iya, karena saya orang jadul harus itu harus ini. Apa namanya itu? Eh, ditulis-tulis gitu Tapi loh, ada Pak. keuntungan, Mbak, kalau punya kitab sendiri itu. Itu dia. Aku dikerjain, dibilangin sini ada adik masih sekarang dia dokter dari ini dari Al Azhar. Dulu sebelum dokter itu sering main istilahnya sering main terus kemudian dia bilang, Mbak Mimin mau anak Jawa kan anak Kudus dia. Saya mau beli apa dari ini kitab Indonesianya itu Al Misbah itu karena tafsir itu loh Dek. Ngapain katanya? Beli aja yang ini, yang kitab aslinya gitu yang di sini kitab tafsir apa gitu terus saya bilang apa ya saya nggak bisa baca dek insya Allah nanti kalau Mbak Min nggak bisa baca nanti anaknya bisa baca atau enggak ya nanti saya yang baca katanya gitu jadi saya dulu tuh punya punya uang berapa dulu alhamdulillah punya uang gitu loh Pak berapa juta gitu terus akhirnya bisa beli kalau kitab asli kan itu kitab Munir itu Al Munir dulu saya beli 1,5 juta sekarang berapa Pak 3,8 juta Iya, betul. tafsir itu makanya kalau kitab itu investasi bener jadi apa ya ya alhamdulillah sih makanya saya bersyukur sama suami itu kalau ngasih uang belanja tuh uang belanjanya saya sisihkan untuk beli kitab gitu loh Pak tuh Ya bagus, Mbak. Ini bilangin caranya bukan menggurui tapi kita saling sharing ya. Cara iya membacanya, cara menafsirkannya kan gitu. iya Ya walaupun tidak secara dalam gitu lah. iya memang ini kan irobnya aja Pak kadang sedikit dia ngasih beliaunya itu yang apa yang alifnya itu memberikan sedikit balagoh gitu loh. Iya. Jadi Nanti kan jadi saksi, Mbak, ini di akhirat nanti. aduh
Masya Allah, Masya Allah. Ya, itu nanti itu akan berbicara itu. Iya, apa salah satu usaha saya kan di sini banyak banget pengajian tuh Pak di Indonesia itu kan ada A, ada I, ada U. Terus sama saya pengen ngaji semua tuh tapi ternyata sama ustaznya bilangin kan kalau kita dikasih pelajaran itu kadang-kadang kita kata ustaznya gitu, iya telan aja padahal nggak boleh. Kita harus langsung cari tahu dari sumbernya. Caranya apa? Caranya kita bisa berbahasa ah, Quran gitu. Taunya apa? Kan itu bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Makanya harus belajar nahwu sorof gitu. Makanya kemarin itulah usia saya sudah kayak dikit ini diingetin ya Allah alhamdulillah. Iya, Kang Saib itu dari awal tuh ikutan TikTok tuh bareng sama beliau itu. Yang penting mah Mbak tujuannya amilin jadi orang yang beramal, Iya, mengamal itu benar. Beramal yang beramal benar gitu. untuk menjadi Kadang-kadang orang alim. Orang alim banyak tapi nggak mau iya. beramal juga ya. Oh, Masya Allah. Ya itu kan kalau kalau Allah itu mau memberikan ilmu untuk selanjutnya ya harus mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Betul. Kalau bisa Kalau ya, kalau ilmu yang sudah didapat nggak diamalkan, semisal baik itu Quran, ilmu fikih atau ilmu nahwu sorof, kalau yang sudah didapatkan nggak diamalkan, ya Allah nggak akan bakal nambahkan ilmu yang selanjutnya yang lebih luas. Karena takutnya nanti ilmu yang banyak itu akan membebani diri kita kalau tidak diamalkan. Masih banget. Salah satunya mengamalkan ilmu nahwu sorof ya gini kan gitu. Iya, Insya Allah ditambah-tambah nanti ilmunya. iya amin. Amin Allah. niatnya ya Pak ya kan, Mbak. Tergantung niatnya. Antara ingin apa namanya menghidupkan apa menerangkan Al-Quran gitu. Iya. Apalagi sabda Rasulullah itu al ilmu hayatul Islam, qaimatul iman gitu. Jadi Islam itu bisa syiar, bisa berkembang ila yaumil qiyamah ya dengan ilmu syariah seperti nahwu sorof dan baca Al-Quran, Iya. bukan dengan politik atau dengan apapun. Betul. Itu Waduh. sudah terbukti. Itu sudah terbukti Kak Mimin bahwa pembawa ilmu-ilmu syariah agama itu dari ulama-ulama yang ada di pelosok-pelosok gitu seperti Imam Hasan Basri, Ibnu Umar yang tidak berkecimpung di politik gitu. Lebih seneng ngerung-ngerung yang model begini loh Pak, yang model-model ayo saling apa memahami cara Bukan apa-apa, maksudnya levelnya masih pemula Pak. Jadi kemarin ya tuh bukan ya itu begitu. tuh obrolan sama adik mahasiswa itu Nah, yang enggak sekarang daripada ini apa mujadalah maksudnya saling tentang membantu hukum. saya bukan ahlinya lagi. Ini nih Kang Iya. Sep yang rajin itu, Masya Allah, Masya Allah. Kak Mimin, mencari ilmu itu bukan tentang pemula. Yang penting jangan pemalu gitu kan. Terus, Iya betul sekali ya Pak ya. Oke. Masya Allah. Dilanjut terus jangan sampai putus. Insya Allah, ya ini sering disentil sama Ustadz siapa Eskil gitu, nggak pernah live lagi, jarang gitu loh Pak, karena malam itu, ya itu karena tadi saya barusan antar anak ke pabrik, dapat bagian shift malam itu kok saya nggak bisa tidur ya, makanya saya live gitu, terus Insya Allah kan berkah dari sini nanti. amin, Allahumma amin. Nah ini Kak manusia, Ya, Itulah gantian. gabutnya orang alim itu ada berkahnya, ada manfaatnya. Masya Allah. Assalamualaikum Kak manusia. Tanya Pak satu. Waalaikumsalam. Lanjut Kak Mimin, wujuhun. Ya, iya. Nah ini udah mau jam setengah 12 ya. Bentar lagi ada gerhana jam 1 toh. Tempatnya jenengan jam berapa? Setengah Udah mulai 12 belum? ini. Udah mulai. Oh, Kak manusia sudah itu belum udah kelihatan gerhana belum?
Dilewati nggak? Enggak. Informasinya gerhana nanti jam 4 jam 23.47. Lah itu tadi Jadi yang jam 1 bagian jam itu bagian mana, Kang? apa? Jam 1 sampai jam 3 itu bagian mana? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ya udah. Tapi datanya gitu. Jadi sebelum 00 sampai jam Heeh. 1 itu. Sholatnya Memang- gimana? Gimana sholatnya, Kang? Ya gimana? Oh, enggak, sholatnya gimana kok di mana-mana? Dari ceritanya di Aceh jam 12 jauh. Kok duluan di Aceh sih? Ya kan ada sholat, tata cara sholatnya sendiri kan. Oh, di kami pernah kemarin dulu sholatnya sholat jamaah. Sholat jamaah. Iya. Ada 3 kah itu caranya? Gimana, Kak? 3 gimana? Ada caranya itu semisal salat subuh aja itu minimal kan. Ada yang rukuknya tuh 2 kali. Oh, udah. Oh Ya. iya. Ini dari Madura udah mulai bergerhana katanya. Masya Allah. Iya ya, udah bergeser ya, Masya Allah. Ya Kak Fahriansa, selamat ini menikmati gerhana. Gerhana tuh dinikmati apa diapain sih, Tan? Ya dinikmati, semuanya itu dinikmati karena itu adalah rahmat semuanya kan. Oh, bukannya itu satu apa? Kalau gerhana itu satu pertanda bahwa kita Oh, itu saya sedang- turun dulu tuh, ada yang mau naik tuh. Oh, Masya Allah udah mulai. Oh, Bapak mau turun? Iya, itu ada yang mau naik gantian. Ih, ganti. Kasihan ada yang mau naik. Terima kasih, Ke Kak. Madura naik boleh. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Barakallahu fikum. Ya, turunkan nih. Semangatnya. Nah, saya Saya cuma berdua. Mana tadi? Loh, Mas Jovan turun. Saya belum ngasih apa-apa. Mana tadi? Silakan. Gimana Kak, manusia tadi ada tiga ini itu semuanya berdalil nggak? Iya, memang gitu. Gimana caranya? Assalamualaikum sang pemimpi. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Ya sebenarnya ini sudah selesai bahas yang ini sampai ayat 7 ya. Saya lanjutkan nanti insya Allah. Ayo Kak, manusia tadi yang ada sholat gerhana itu ada berapa macam? 3 macam? Kayaknya yang sholat Iya, betul. yang sholat macam-macam itu, kalau sholat khauf itu ada caranya tersendiri. Kalau gerhana ya cuma Itu ya. itu yang rukuknya 2 rakaat itu. 3 juga caranya ini di ana atau di Ya, coba kita- baca. Kalau saya ini di kitab Takrirat ini. Ya takratus sajida. Oke. Monggo. Diperbesar Kabun. Boleh. Babu salati kusufain kah? Nih, wa kaifiyatu salatiha laha salasu kaifiyatin. Cara salatnya itu dia memiliki 3 caranya. Yang pertama, antusalla raka'ataini ka sunnati subhi min gairi tatwilin. Nah, kita kerjakan apa? Salat gerhana itu sama dengan kita mengerjakan salat sunat subuh. Nah, wasaniyah ay wa kaifiyatus saniyah, cara yang kedua, an tusalla rak'ataini min ghairi tatwilin bi ziyadati ruku'in wa qiyamin fi kulli rak'atin. Nah, kalaunya ini apa? Kita tambah setelah ruku
diri lagi kan. Nah, baca Fatihah lagi, baca surah, kemudian rukuk lagi kan. Oh, berarti 2 Itu kali rukuknya Nah, 2 kali rukuknya. dalam 1 rakaat. Tapi surahnya itu enggak apa namanya? Enggak panjang. Oh, pakai apa? Di sini biasanya tuh kan apa namanya? Kuliah sama kulhu kan. Nah, ada kaifiat yang ketiga itu ditambah ruku sama apa tadi? Tidak, apa? Sama qiyamnya juga kan. Nah, tapi surahnya itu agak panjang. Nah, qiyam pertama itu daripada rakaat pertama itu surah Baqarah. Nah, atau sekedar surah Al-Baqarah. Misalnya surah Baqarah itu kan berapa juz ya? 2 juz setengah kah? Nah, berarti boleh kita juz 5. Juz 5, juz 6 sampai setengah lagi juz 7-nya. Boleh baca surah Al-Baqarahnya atau sekedarnya. Aduh. Ini cara yang ketiganya itu. Ya. Jadi kalau kita mau minimalnya ya apa? Salat subuh. Salat subuh. Disunatkan lagi nanti apa? Mandi ya kan? Terus apa itu Kang siapa tadi? Manusia, Manusia. Kang Man. Itu sholatnya nggak harus jamaah kan? Nggak harus. Tapi sunatnya jamaah. Ya. Sunatnya lagi pakai khutbah. Ya. Itu akmalnya kan mungkin begitu untuk proses. Akmalnya. Sehingga dari teman-teman nanti ketika nanti menyaksikan apa itu gerhana itu bisa sholat sendiri dengan menggunakan 2 rakaat sholat kusuf tanpa menggunakan 2 rukuk dan i'tidal gitu kan. Untuk mendapatkan ya belajar untuk awal. Mungkin untuk tahun depan kalau sudah tahu caranya ya nanti bisa menggunakannya lebih akmal gitu. Lo sholatnya ngadep kiblat kok, Pak Skywalker. Iya toh. Ini ngadep apa Borobudur? Apa bedanya Borobudur sama Ka'bah? Kak Mimin. Alhamdulillah. Katanya itu ininya Sulaiman apa ya? Apa? Yang tetap ngadep kiblat. Iya benar deh. Ini yang saya tanyakan Kecuali itu di perjalanan. Iya benar. Kalau misalnya kalau yang sujud sebagainya nggak ada masalah tah? Nggak ada masalah, nggak ada perbedaan kan? Nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Ya siapa tahu boleh nggak madep maksudnya. Ah ini Bu Habibah dianu kerjain. Tadi Kak Mimin ingin membahas tentang gerhana dari sisi apa tadi? Di sisi kenapa gerhana gimana tadi? Ya, karena dulu itu kan pas kelahiran siapa gitu kan? Ibrahim apa terus Itu kemudian kematian. Oh, kematian. Iya, kematian. Terus itu justru tanda alam itu berarti Allah itu nggak ini sama Rasulullah kayak gimana gitu loh jadinya tuh. Oh gitu. Aku jadi gini. Ada gerhana katanya gitu. Ya, jadi gini Kak Mimin bahwa terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari ini mutlak adalah sunatullah yang mana itu sudah digariskan sudah akan ada gerhana-gerhana tersebut dengan ketentuan mengikuti garis edarnya kan begitu. Ya. Terbukti sunatullah itu berulang-ulang kali kan begitu. Sehingga kejadian ini bukan menunjukkan kepada sebuah bencana-bencana
tidak boleh dikaitkan dengan bencana-bencana atau ramalan-ramalan bencana seperti yang dipertanyakan atau dibincangkan pada waktu meninggalnya Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Sehingga itu kan langsung ditolak, itu dikira gerhana itu adalah karena dikait-kaitkan dengan meninggalnya putra Rasulullah itu kan. Ibrahim ya. Loh, kok hilang? Ini ada hikmahnya ini. Ya dibaca Kang Man. Allah berfirman kan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian menyembah matahari dan bulan. Sembahlah Allah Ta'ala tuh, karena yang mana Allah Ta'ala menciptakan matahari dan bulan. Jika kalian betul-betul jika kalian apa? In kuntum Jika kalian hanya kepadanya menyembah. Mas Johan masih ada di bawah ya? Tadi kenapa turun Mas? Loh, satu lagi. Lah, sang pemimpin katanya mau naik, kok nggak malah turun? Maaf, ya nggak konsen. Ayo lanjut. Wa khabaru, dan ada hadis, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yang kasyifani limauti ahadin. Tidak terjadi gerhana matahari atau bulan itu dikarenakan matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Apabila kalian melihatnya, maka hendaklah kalian sholat. Ya. Apa nih? Wad'u, dan berdoalah kah? Sampai berhentinya atau terbukanya. Nah, kenapa kita tidak boleh menyembah matahari dan bulan? Ini kan ada nih hikmahnya kan. Ini hikmah terjadinya gerhana itu tambihu ubadis syamsi, memperingatkan para penyembah matahari dan bulan, bahwasanya bulan itu Allah yang mengendalikan, yang menundukkan kan. Nah, seandainya matahari dan bulan itu betul-betul Tuhan, kok bisa ada suatu masa dia nggak bisa bersinar? Nah, seandainya matahari dan bulan itu dua Tuhan, niscaya dia bisa menolak kekurangan daripada dirinya. Walam yumha nuruhuma, tidak mungkin terhapus cahaya keduanya. Oh, kenapa ini Kok bisa tertutup kan begitu? Kok bisa tertutup? Enggak kuasa ini, bukan Tuhan. Iya. Berarti menunjukkan sehebat-hebatnya matahari, ternyata cahaya matahari itu bisa tertutup, bisa hilang atas kehendak pengelolanya atau pengedarnya kan begitu, yakni Allah gitu. Seindah-indahnya bulan yang itu dipuji-puji bagi sang para pemuja cinta, ternyata cahaya bulan pun hilang. Alah wis mulai. Menunjukkan bulan dan matahari, keindahan dan kebesarannya itu ada yang mengelola, ada yang mengendalikan gitu. Masya Allah. Ya belum Pak Bin Marzuki, soalnya ini cerita nih, kalau Kang Sep itu udah visioner banget, udah langsung ke sono jalusannya. Indahnya bulan purnama, padahal di sana nggak indah, itu gerjal-gerjul. Terus untungnya bukan bocil atau bucin lagi ini. Ya, yang saya tahu ini karena mungkin saya dulu jurusan IPA ya di SMA-nya itu. Ketika ada terjadi gerhana itu ada kaitannya dengan bumi gitu loh. Mesti ada kaitannya dengan bumi. Karena itu kan peredaran ya, istilahnya peredaran. Tadi aja ketika muncul seorang ini yang membahas tentang pergerakan bumi, nanti ada gerhana ya, iya itu tuh mempengaruhi, ternyata aktivitas gunung berapi itu berbeda seperti biasanya gitu. Terus gempa juga gitu ya.
apalagi kita di lingkungan apa ya, di garis sesar, pergeseran ini kan kontinental itu kan. Dari situ bukan berarti saya ini, tapi memang menarik gitu loh kalau udah membahas gitu. Soalnya gini lagi Tad, itu sering dikaitkan dengan keajaiban gitu. Makanya yang paling saya ingat ketika ada gerhana itu meninggalnya salah satu putranya Rasulullah itu gitu loh, Ibrahim. Padahal gini Kak Mimin, padahal Ya. kejadian-kejadian yang oleh manusia itu dianggap itu adalah fenomena yang menakjubkan atau fenomena yang Mudah di ini ya sama menggetarkan. Quran ya. Iya, di Al-Qur'an itu sudah ditampilkan dan Kurang di situ ya, sudah kurang. ditetapkan. Jadi apa tuh sebenarnya coba? Iya benar-benar Pak Mas Johan, meskipun itu fenomena alam tapi tidak menutup kemungkinan itu adalah isyarat dari, karena sunatullah, memang Allah sudah menetapkan gitu. Ya kalau kalau kan di dalam surat apa kan ada yang beredar dengan peredarannya kayak Kalau gitu. kalau tentang isyarat dari Allah ya saya setuju karena apa? Yang namanya fenomena itu adalah ayatun min ayatillah kan? Tanda kebesaran Allah. Maka untuk ketika melihat itu, melihat tanda-tanda kebesaran Allah ya harus kembali kepada Allah, kan itu saja gitu. Ya, Sehingga mengingatkan yang menyembah berhala, menyembah matahari itu juga jadi ingat Allah, kembali ke menyembah Allah. Yang melakukan dosa itu dengan melihat gerhana juga ingat Allah gitu kan jadi. Insya Allah ya. Ya, yuk kita siap-siap diri untuk sholat. Monggo siap. Biar kita lebih mendekat pada Allah gitu, dah siapkan diri untuk bisa Tadinya Kak Mimin saya agak males mau sholat gerhana karena nanti tata caranya lupa saya kan. Ternyata jangan buka aib di sini. ternyata Kang Man ini menampilkan ya pokoknya sholat biasa seperti sholat subuh 2 rakaat sudah cukup. Ya alhamdulillah kan nanti kita masing-masing bisa mudah untuk mengamalkan sholat gerhana ini. Kelas ngapunten nih, sekelas panjenengan boten saged sing nomor awal gitu yang mudah aja gitu. Ini sekelasnya jenengan itu yang pakai napa tadi Kak manusia yang pakai Al-Baqarah itu loh. Gini Kak Mimin, Apa? terkadang itu ilmu itu walaupun kita sudah mencapai ilmu yang Katanya harus luas, tapi diamalin. kalau tidak sering diamalin ya agak lupa seperti pembahasan nahwu soroh itu. Tadi itu kan seperti kita mereminding obrolannya panjenengan tadi. Oh Ya, ini berarti ya walaupun levelnya dulu jenengan, sekarang udah nggak lupa kan manusia tuh orang yang lupa. Itu manusia tuh sudah ngingetin kita. Nah jenengan sekarang levelnya itu bukan level 1, level 2, tapi level 3 itu yang Al-Baqarah itu letan. Astagfirullahaladzim, saya tidak munafik, saya jujur. Karena yang namanya walaupun dulu pernah di Fathul Qorib, di Fathul Mu'in juga mendapatkan ilmu tentang sholat gerhana, tapi tidak pasti 2 tahun sekali, 1 tahun sekali kan mengamalkan. Jadi ilmu kalau tidak diamalkan, tidak sering diamalkan kan juga akan sering lupa gitu loh. Nah itu bagaimana sekarang kalau misalnya ada momen misalnya gerhana jenengan buka lagi terus kasihkan ke jemaah kan bolak-balik dapatnya. Iya, kan udah diwakili sama Kang Man tadi. Pakai Al-Baqarah katanya tuh kan. Aduh ini. Iya Kak. Iya. Oke, itu di masjid juga sudah mulai woro-woro. Makasih ya semuanya, barakallahu fikum. Saya sudah mau jam 12. Terima kasih semuanya. Itu di Lumajang malah Kak Dek Anton bilang udah separuhnya. Ya, ya Dek ya. Ya. Ya sebentar lagi di Blora malah deket sudah. Ya, yang di manusia di Kalimantan ya. Nggak lewat ya. Ya, tapi yang itu kan masih garis edar masih bisa kelihatan juga kan. Kalau misalnya itu. Iya. Emang Ini binador apa? Harus binador apa gimana? Nggak boleh. Apa? Ya kalau melihat kan kita kan cuma mendengar oh itu nanti ada gerhana bulan tapi kita nggak ngelihat gitu nggak apa-apa kan? Ya kan tadi kan
penjelasannya tadi ketika nanti sudah dalam prosesi gerhana sampai habis gitu kan. Sampai Waktunya. selesai gerhana muncul kembali bulat lagi gitulah ya tadi ya. Ya enggak, mulai awal sampai akhir yang sudah dianggap itu waktu proses gerhana itu sudah disunahkan sholat gitu kan. Karena ini sholat ini kan sholat bisabab kan. Oh gitu. Ya. Ayo kita sholat gerhana. Insya Allah Monggo, khair kita semuanya. Barakallahu fikum atas ilmunya. Jazakumullah ahsanal jaza. Mohon maaf lahir batin semuanya. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya turunkan ya Ted. Saya turunkan ya Kang. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Terima kasih Kak Manusia. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ini dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya Kak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salat gerhana mumpung kita dikasih kesempatan. Banyak istighfar ya.